Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Deten Sofia. Saya akan mencoba menjelaskan kembali ringkasan materi penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Syihabuddin Said, MSI, pada workshop Pekerti 6 Mei 2021. Ya, tujuannya tentunya agar peserta dapat memahami teknik penyusunan dan pengembangan bahan ajar, kemudian peserta dapat memahami pengembangan evaluasi dan rubrik penilaian. Nah, pokok bahasan dari pembahasan kali ini adalah teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar, kemudian tahap pengembangan dan penyusunan buku sebagai bahan ajar, kemudian lembar evaluasi bahan ajar dan rubrik atau kriteria penilaian. Sebelum kita masuk ke dalam teknik penyusunan bahan ajar, kita perlu tahu apa yang dimaksud dengan bahan ajar. Bahan ajar merupakan suatu materi perkuliahan atau pelajaran yang disusun secara sistematis sebagai sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ya, jenis bahan ajar banyak sekali, ya, yaitu mulai dari bahan ajar cetak seperti buku, kemudian audio, visual, dan multimedia interaktif. Ya, tentunya dengan berbagai alat ya alat tools penunjang yang digunakan untuk mempermudah dalam pembuatan bahan ajar. Namun, dari keempat jenis bahan ajar tersebut, bahan ajar yang paling relatif mudah dibuat adalah bahan ajar cetak. Nah, fungsi bahan ajar sendiri ada 3 menurut Pak Prastowo. Ya. Fungsi bahan ajar dalam pembelajaran klasikal, kemudian fungsi bahan ajar dalam pembelajaran individual, dan fungsi bahan ajar dalam pembelajaran kelompok. Untuk karakteristik bahan ajar sendiri, yang pertama adalah self-instructional, ya. Kemudian self-contained, self-owned, adaptive, dan user-friendly. Ya, tentunya bahan ajar yang kita buat itu sebaiknya ya itu mudah dipahami oleh para mahasiswa yang akan menerima ilmu, pentransferan ilmu dari para pengajar. Kemudian jenis-jenis bahan ajar, ya menurut atau berdasarkan jenisnya di sini dikelompokkan ya, dikelompokkan oleh beberapa ahli. Ya, salah satunya di sini ada menurut Heinrich, mengelompokkan 5 bahan ajar berdasarkan cara kerjanya, yaitu bahan ajar yang tidak diproyeksikan, yang diproyeksikan, audio, video, dan komputer. Ya. Kemudian Ellington dan Reis di sini mengelompokkan 7 jenis bahan ajar berdasarkan bentuknya, yaitu bahan ajar cetak dan duplikatnya, bahan ajar display yang tidak diproyeksikan, bahan ajar display diam yang diproyeksikan, bahan ajar audio, bahan ajar audio yang dihubungkan dengan bahan visual, ya visual diam, kemudian bahan ajar video, dan bahan ajar komputer. Sedangkan menurut Rowntree, jenis bahan ajar dapat dikelompokkan menjadi 4. Ya, bahan ajar berbasiskan cetak,
berbasis teknologi, kemudian bahan ajar yang digunakan untuk praktik atau proyek. Ya, selanjutnya bahan ajar yang dibutuhkan untuk keperluan interaksi manusia, terutama dalam pendidikan jarak jauh seperti saat ini ya. Oke, kemudian berdasarkan berbagai sudut pandang, beberapa ahli tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu jenis bahan ajar cetak dan bahan ajar non-cetak. Ya, bahan ajar cetak berupa buku, modul, handout, dan lembar kerja, sedangkan bahan ajar non-cetak itu berupa bahan ajar yang dikembangkan dari barang sederhana, bahan ajar diam dan display, video, audio, dan overhead, transparansi. Oke, untuk buku sendiri, ya buku sebagai bahan ajar merupakan buku yang berisi ilmu pengetahuan hasil analisis terhadap kurikulum dalam bentuk tertulis. Jadi kita memang tidak bisa hanya sekedar membuat sebuah buku, tapi ya tentu ada hal yang melandasinya. Ya, salah satunya di sini ada hasil dari analisis terhadap kurikulum yang diterapkan saat ini. Kemudian secara umum buku dibedakan menjadi 4 jenis. Ya, di sini menurut Prastowo, buku sumber, buku bacaan, buku pegangan, dan buku ajar atau buku teks. Kemudian ada handout, ya, ada modul, ya, lembar kerja atau LKS yang merupakan materi ajar yang sudah dikemas secara terstruktur, ya, yang berisi materi, ringkasan, dan tugas-tugas yang berkaitan dengan materi. Kemudian kita baru masuk ke dalam teknik penyusunan bahan ajar. Ya. Beberapa ketentuan dalam teknik penyusunan bahan ajar, ya, diantaranya adalah kita perlu menentukan ya judul atau materi yang disajikan dalam bahan ajar, yaitu harus sesuai dengan kompetensi dasar atau materi pokok yang dicapai oleh peserta didik. Nah, kemudian menyusun bahan ajar cetak, setidaknya ada 6 hal yang perlu dipahami. Yang pertama, susunan tampilannya, bahan ajar di sini jelas dan menarik. Ya, itu pasti ya, agar orang tertarik untuk membacanya, agar orang tidak bosan gitu, tidak bosan dan mudah memahami apa yang disampaikan. Kemudian bahasa yang mudah, ya, mampu menguji pemahaman, adanya stimulan, nyaman untuk dibaca dan sajiannya terstruktur, dan yang terakhir materi instruksional. Ya, dalam pembuatan bahan ajar tentunya ada pengembangan bahan ajar. Selain kita membuat dari awal, dari nol, ada juga pengembangan bahan ajar dari bahan ajar yang sudah ada sebelumnya. Ya, ini berdasarkan ya situasi, ya, situasi pembelajaran karena bersifat dinamis, menyesuaikan dengan kebutuhan agar dapat tercapai tujuan pembelajaran. Ya, seorang pendidik, ya, seorang tenaga pendidik yang profesional harus memahami pemilihan bahan pembelajaran dan media pembelajaran, serta alat evaluasi yang digunakan, kemudian pengelolaan kelas. Ya, kita tidak bisa hanya sekedar menyampaikan aja, ya pastinya kita berharap ada interaksi pembelajaran. Mahasiswa bisa aktif
aktif dalam ikut serta dalam proses belajar mengajar. Kemudian karakteristik isi pesan pembelajaran yang akan disampaikan agar tidak salah dalam memilih strategi pembelajaran. Ya, itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seorang tenaga pendidik yang profesional. Kemudian tujuan pengembangan bahan ajar itu sendiri, ya pastinya untuk menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Ya, kurikulum itu sendiri dinamis, ya, tidak statis. Dinamis menyesuaikan dengan kebutuhan perkembangan di dunia luar, ya, di dunia kerja, di dunia industri. Kemudian menyediakan bahan ajar dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, membantu peserta didik memperoleh alternatif bahan ajar selain buku teks. Ya, kemudian memudahkan dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi kalau kita sudah ada bahan ajar, pasti memang lebih mudah ya dalam menyampaikan materi. Kita bisa menyampaikan materi sambil mahasiswa memperhatikan apa yang kita sampaikan, ya, dan juga bahan ajar yang sudah kita berikan. Nah, sebaiknya bahan ajar didesain secara lengkap, ya, berperan dalam bahan belajar mandiri. Ya, jadi perlu adanya latihan-latihan juga di dalamnya, latihan-latihan dari materi-materi yang sudah ada, ya, sudah diberikan. Kemudian bahan ajar dilengkapi dengan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang akan dicapai, materi pembelajaran yang diuraikan dalam kegiatan belajar, ilustrasi media, prosedur pembelajaran, latihan yang harus dikerjakan, dilengkapi rambu jawaban, ya, tes formatif, dan lain sebagainya. Prinsip bahan ajar tentunya yang pertama itu sesuai, ya, relevan dengan pencapaian, ya di sini ya, pencapaian dari CP. Kemudian konsisten, ya, konsisten, bahan ajar yang konsisten, ya, itu ya, yang harus dikuasai mahasiswa itu ada 4 macam, ya, maka bahan ajar yang harus diajarkan juga harus meliputi 4 macam. Nah, kecukupan, ya, cukup memadai dalam membantu mahasiswa menguasai pencapaian materi, ya, yang sudah ditentukan sebelumnya. Langkah pemilihan tentunya kita mengidentifikasi CP, capaian pembelajaran yang menjadi acuan atau rujukan pemilihan bahan ajar, kemudian mengidentifikasi jenis-jenis materi bahan ajar, memilih bahan ajar yang relevan dengan CP yang telah teridentifikasi, selanjutnya memilih sumber bahan ajar. Ya, cakupan isi bahan ajar itu ada 3, pengetahuan, keterampilan, nilai atau sikap. Nah, kemudian ruang lingkup di sini ya, keluasan menggambarkan berapa banyak materi atau isi yang dimasukkan ke dalam suatu pembelajaran. Ya, ruang lingkupnya seberapa besar, kemudian kedalamannya seberapa detail, konsep-konsep yang harus dipelajari atau dikuasai oleh mahasiswa. Kemudian urutan bahan ajar, ya, ada pendekatan prosedural dan ada pendekatan hierarkis. Prosedur berdasarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas. Sedangkan ada pendekatan hierarkis menggambarkan urutan yang berjenjang dari mudah ke sulit atau dari yang sederhana ke yang kompleks. Kemudian teknik penyusunan bahan ajar atau buku daras, ya.
Buku ajar adalah buku teks yang digunakan sebagai standar pada mata kuliah atau pelajaran tertentu. Buku ajar memiliki karakteristik sumber materi ajar, referensi baku mata kuliah atau pelajaran tertentu, disusun secara sistematis dan sederhana, kemudian terdapat petunjuk pembelajaran. Ya, cara penyajiannya tentunya uraiannya secara teratur, ya, kemudian sederhana ke kompleks, ya tahapan penyajiannya sederhana ke kompleks, kemudian mudah ke sulit, ya, saling memperkuat bahan kajian, menarik minat dan perhatian peserta, kemudian menantang dan merangsang peserta. Selanjutnya, pengorganisasian dan sistematika penulisan. Ya, memperhatikan aspek kemampuan peserta didik ya sesuai dengan CAP. Nah, kemudian bahasa yang digunakan tentunya sebisa mungkin kita buat bahasa yang memang digunakan saat ini. Ya, yaitu bahasa Indonesia yang benar dan baku agar mudah dipahami oleh para peserta didik. Selanjutnya ilustrasi ya yang relevan, yang sesuai dengan isi buku ajar, kemudian tidak mengganggu, selanjutnya menyambung ya antar kalimat, antar paragraf dan bagian. Ya. Kemudian jelas, baik dan esensial, yaitu untuk bahasa yang digunakan dan ilustrasi. Secara sistematis, kerangka dan langkah menulis bahan ajar itu terbagi menjadi beberapa ya. Di sini menyusun RPS, jadi sebelum kita membuat sebuah bahan ajar, pastinya ada RPS-nya dulu, rencana pembelajaran semester. Ya, yang sebagai acuan proses pembelajaran mata kuliah. Nah, selanjutnya RPS sebagai materi atau substansi buku ajar. Ya, RPS di sini memuat CPMK, ya sub CPMK sebagai sasaran tujuan yang ingin dicapai. Mulai menyusun outline, ya, outline daftar isi gitu ya. Kemudian isinya, kemudian bagian akhir, dan pelengkapan buku ajar. Selanjutnya, ya mengembangkan evaluasi atau penilaian. Penilaian di sini yang bersifat kualitatif, ya. Penilaian terhadap bahan ajar yang sangat penting untuk memperbaiki kualitas bahan ajar. Kemudian penilaian bagian dari proses pembelajaran. Jadi dari bahan ajar yang ada, itu nanti akan ada evaluasi sehingga bisa ada terus ada pengembangan ke depannya. Nah, rancangan itu dimulai dari profil, capaian pembelajaran lulusan, kemudian mata kuliah, rangkaian mata kuliahnya, ya itu nanti di situ akan membentuk RPS. Nah, dari situ dalam proses pembelajaran, ya proses di sini ada dosen, ada mahasiswa, ada sumber belajar, ya jadi lingkungan sarana dan prasarana. Kemudian outputnya lulusan memiliki kemampuan sesuai capaian pembelajaran lulusan. Ya, ini adalah sebuah paradigma kurikulum sebagai sebuah program. Kemudian penilaian terhadap bahan ajar juga dapat memperbaiki kebutuhan belajar mahasiswa sesuai konteksnya. Ya, kita mendesain sebuah bahan ajar, mengidentifikasi CPL yang dibebankan pada mata kuliahnya, ya mata kuliah dan menjabarkannya, kemudian menganalisis kebutuhan belajar mahasiswa sesuai dengan konteksnya,
membuat analisis pembelajaran, merumuskan kinerja hasil belajar mahasiswa, mengembangkan instrumen penilaian, ya, mengembangkan bentuk metode strategi pembelajaran, menyusun RPS, mengembangkan dan menyusun materi pembelajaran, ya, mengembangkan dan menyusun evaluasi formatif, ya, selanjutnya melakukan perbaikan atau merancang dan menyusun evaluasi, ya, yang sudah dibuat. Oke, lanjut lagi. Aspek penting yang dinilai dari bahan ajar tentunya adalah materi, kemudian kesesuaian materi dengan silabus yang dikembangkan, dan yang terakhir adalah seleksi dan organisasi materi ya sesuai dengan pemahaman pembelajaran ya. Jadi di dalam materi ini ada dua hal yang ada dua aspek yang perlu diperhatikan, kesesuaian materi dan seleksi dan organisasi materi sesuai dengan pemahaman belajar. Kemudian penyajiannya ya ada 3 sub aspek berdasarkan tujuan, kemudian penyajian bahan ajar secara terintegrasi, penyajian bahan ajar mendorong pembelajar secara aktif dan kreatif. Kemudian keterbacaan ya, yang merupakan tingkat kemudahan bahasa bagi kelompok atau tingkatan peserta didik. Ya, itu berisi kata, kalimat, paragraf, teks atau wacana, ya teks atau wacana dan gambar atau ilustrasi, dan yang terakhir adalah kebahasaan. Nah, selanjutnya teori penilaian dalam pengembangan bahan ajar. Ya, menurut Dick dan Carey yang dinilai dan diperhatikan, ya ini memperhatikan motivasi belajar yang diinginkan, kesesuaian materi yang diberikan, mengikuti suatu urutan yang benar, berisikan informasi yang dibutuhkan, selanjutnya adanya latihan praktek, dapat memberikan umpan balik tersedia tes yang sesuai dengan materi yang diberikan. Kemudian kalau menurut Harjanto, ya dalam penilaian bahan ajar itu terdapat beberapa aspek, konsep, ya diantaranya konsep, prinsip, fakta, proses, nilai, keterampilan, dan kemampuan. Kemudian validasi kelayakan, ya. Ketika kita sudah membuat, kemudian kita nilai ya, kemudian divalidasi, diuji coba keterbacaannya, kemudian penilaian bahan ajar secara keseluruhan oleh pengguna sasaran, uji terhadap capaian skor hasil pembelajaran ya. Kemudian proses evaluasi bahan ajar, ya, komponen kelayakan isi, komponen kebahasaan, komponen penyajian, komponen kegrafikan, dan variabel dalam evaluasi. Nah, ini adalah gambaran dari lembar evaluasi atau penilaian bahan ajar. Ya, ada kecermatan isi, ketepatan cakupan isi, ketercenaan, penggunaan bahasa, ya. Selanjutnya evaluasi untuk medium cetak ya atau bahan ajar itu sendiri. Di sini kesesuaian dengan kurikulum, apakah tinggi, sedang, rendah ya nanti ada komentarnya apa. Akurasi dan kebaruan, kejelasan dan ketepatan bahasa, menimbulkan atau menjaga motivasi, partisipasi pembelajar, kualitas teknik ya ini adalah beberapa hal yang akan dinilai ya. Evaluasi untuk medium cetak, ya foto, gambar, poster, atau kartun ya. Ini sama ya, hampir sama dengan poin-poin yang sebelumnya. Oke, itu tadi adalah ringkasnya sedikit kita mengulas kembali terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Syihabuddin Said ya, MSI. Sebagai penutup, jadi pengembangan buku ajar
sesuai dengan kurikulum dan dinamika yang ada. Evaluasi buku ajar diperlukan untuk menghasilkan desain bahan ajar yang baik, yang akan meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mencapai capaian pembelajaran lulusan. Ya, oke, itu tadi sedikit ya, sedikit pemaparan kembali terkait dengan materi yang sebelumnya sudah disampaikan ya, terkait dengan penyusunan bahan ajar dan pengembangan bahan ajar. Baik, intinya adalah, kita sebagai pengajar, tentunya kita ingin menyampaikan atau memberikan yang terbaik untuk, para, eee, peserta didik ya. Ya tentu salah satunya dengan membuat sebuah bahan ajar yang bisa menjadi penunjang, mahasiswa atau peserta dalam memahami proses ya, memahami ilmu yang disampaikan oleh para pengajar. Baik, itu saja. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.